أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, apabila gunung-gunung dihancurkan, apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, apabila lautan dipanaskan, apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, apabila langit dilenyapkan, apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Aku bersumpah demi bintang-bintang yang beredar lagi terbenam, demi malam apabila telah larut, demi subuh apabila fajar telah menyingsing. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu Jibril, yang memiliki kekuatan dan kedudukan tinggi di sisi Allah yang memiliki arsy. Yang di sana Jibril ditaati lagi dipercaya. Temanmu Nabi Muhammad itu bukanlah orang gila.
Sungguh dia Nabi Muhammad benar-benar telah melihatnya Jibril di ufuk yang terang. Dia Nabi Muhammad bukanlah seorang yang kikir, enggan untuk menerangkan yang gaib. Al-Quran itu bukanlah perkataan setan yang terkutuk. Maka kemanakah kamu akan pergi? Al-Quran itu tidak lain kecuali peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antaramu yang hendak menempuh jalan yang lurus. Kamu tidak dapat berkehendak kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat sekalian, mari kita ulas sedikit tentang Quran surat At-Takwir ini. Dalam surat At-Takwir ini ada beberapa hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Yang pertama, Quran surat At-Takwir ini menggambarkan kekuasaan Allah yang menguasai hari kiamat. Yang berkuasa pada hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini diceritakan apabila matahari digulung, apabila bintang-bintang berjatuhan, apabila gunung-gunung dihancurkan. Ini menggambarkan sebuah kejadian di hari kiamat. Langit, matahari, bintang-bintang, dan gunung-gunung yang saat ini terlihat, kita sama-sama lihat begitu megahnya, itu semua diciptakan oleh Allah. Itu semua adalah makhluk Allah. Dan apabila Allah berkehendak, maka matahari, bintang, dan gunung-gunung itu akan mengalami kehancuran. Matahari digulung, bintang-bintang berjatuhan, gunung-gunung dihancurkan. Ini adalah kondisi ketika datangnya hari kiamat. Kemudian unta-unta yang bunting ditinggalkan tidak terurus. Ini menunjukkan manusia pada saat itu boro-boro mikirin binatang ternaknya. Dia akan memikirkan keadaan dirinya. Dia lupa segalanya. Kemudian di sini dikatakan, apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, apabila lautan dipanaskan, apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Pada hari kiamat, demikianlah kejadiannya. Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apa dia dibunuh? Jadi ketika zaman jahiliyah, sebuah keluarga akan merasa terhina apabila melahirkan seorang bayi perempuan. Ini menunjukkan bahwa pada zaman jahiliyah, derajat perempuan itu begitu dihinakan, sehingga kehadiran anak perempuan sangat tidak diinginkan. Bahkan bayi perempuan dibunuh tanpa punya dosa apa-apa, saking untuk menutupi rasa malunya. Memiliki anak perempuan merupakan sebuah kehinaan pada zaman jahiliyah. Maka untuk menutupi rasa malunya, ketika anak perempuan dilahirkan, maka jalannya adalah dengan cara dikubur hidup-hidup. Padahal mereka tidak berdosa. Berikutnya,
Apabila lembaran-lembaran catatan amal telah dibuka lebar-lebar, apabila langit dilenyapkan, apabila neraka jahim dinyalakan. Nah, setelah terjadinya kehancuran di hari kiamat, langit, bintang-bintang, matahari, gunung-gunung setelah dihancurkan, maka nanti kita akan menghadapi sebuah alam, yaitu pada mahsyar, di mana pada saat nanti lembaran-lembaran catatan amal akan dibuka lebar-lebar. Dan di sini dikatakan neraka jahim dinyalakan, surga didekatkan. Jadi hanya ada dua balasan nanti di yaumil akhir, yaitu surga atau neraka. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Pada saat hari pembalasan, semua manusia mengetahui apa yang telah dikerjakannya selama hidupnya di dunia. Lembaran-lembaran catatan amalnya dibukakan. Akan dikumpulkan bukti-bukti amal manusia ketika hidup di dunia. Nah, kemudian poin berikutnya Allah menerangkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar firman Allah yang dibawa oleh utusan mulia yaitu Jibril, yang memiliki kekuatan. Allah di sini mengangkat bahwa Al-Quran ini benar-benar firman Allah yang diturunkan untuk menjadi pedoman hidup bagi manusia. Kemudian Allah menggambarkan di sini bagaimana Allah mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai uswah bagi umat manusia. Allah menerangkan bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menerangkan bagaimana Rasulullah Muhammad SAW diberikan mujizat untuk bisa melihat malaikat Jibril sang pembawa wahyu. Dan Nabi Muhammad, kata Allah, bukanlah orang yang gila. Nabi Muhammad sang pembawa Quran untuk diterangkan kepada manusia. Dan Al-Quran ini bukanlah perkataan setan. Al-Quran ini adalah peringatan bagi semesta alam, yaitu bagi siapa di antaramu yang hendak menempuh jalan yang lurus. Jadi Al-Quran ini adalah jalan keselamatan. Bagi siapa? Bagi mereka yang memiliki keinginan untuk menempuh jalan yang lurus. Al-Quran ini menjadi petunjuk, menjadi penerang bagi mereka yang ingin menempuh jalan keselamatan. Dan ketika seseorang menempuh jalan yang lurus, itu sebetulnya bukanlah karena kehebatan dirinya, tapi dia menempuh jalan yang lurus itu karena memang dikehendaki oleh Allah. Jadi sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa kita telah ditetapkan oleh Allah untuk menempuh jalan yang lurus. Ini semua bukanlah semata-mata karena kuasa kita, kepintaran kita. Kita bisa menjadi orang yang baik karena Allah yang menghendaki. Maka kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Jangan sampai kita merasa bahwa
kebajikan yang kita lakukan ini berkat kepintaran kita. Tidak, itu semua karena pertolongan. Di dalam ayat ini poinnya, jadi kita harus dalam hidup ini meyakini akan adanya hari kiamat. Ini termasuk rukun iman yang keenam. Meyakini akan terjadinya suatu peristiwa yang dahsyat. Setelah itu ada hari pembalasan di mana amal manusia dicatat dan diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keyakinan ini penting sekali sahabatku, sehingga kita dalam menjalani hidup ini akan lebih berhati-hati jalan mana yang mesti kita tempuh. Jalan tentunya orang yang punya akal yang sehat akan menempuh ihdinas siratal mustaqim, jalan siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, para siddiqin, para solihin, para syuhada. Jalan yang dikehendaki oleh Allah, yang diridhoi oleh Allah. Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang diterangi oleh petunjuk Allah, yang menggunakan petunjuk Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Sudah selayaknya kita bermohon kepada Allah untuk ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Allah lah yang Maha Kuasa, Maha berkehendak untuk menuntun kita sehingga kita berada di dalam jalan yang lurus. Allah lah yang berkuasa untuk menyesatkan manusia kalau manusia tidak menghendaki jalan yang lurus. Jadi intinya kembali kepada diri kita. Allah akan menunjukkan jalan yang lurus kepada manusia yang memang menghendaki jalan yang lurus tersebut. Orang yang tidak menghendaki menempuh jalan yang lurus tidak akan diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan kepada kita semua kesempatan, karunia-Nya, pertolongannya untuk menempuh jalan yang lurus, jalan keselamatan, jalan untuk meraih ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikianlah ulasan dari Al-Quran surat At-Takwir ini, surat ke-81. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita, kepahaman kepada kita di dalam berdin. Amin ya rabbal alamin. Billahi fissabil haq, wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah